Hari ini hari Kamis, saudara. Ini adalah hari terakhir di bulan April, dan besok kita sudah pindah dari bulan April ke bulan Mei, memasuki bulan yang kelima. Cepat sekali ya, hari berjalan dan berlalu. Kita akan merenungkan bagian terakhir dari Lukas pasal yang ke-7, ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Tetapi kita hanya akan membaca nanti ayat 48 sampai ayat yang ke-50 saja. Nanti kita akan bedah, renungkan bagian per bagian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru, untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kami lalui sepanjang hari, sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan adik. Lukas 7 ayat 48 sampai 50. Lalu Silahkan. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Kita melihat di perikop ini menarik karena dalam perikop ini terjadi perjumpaan di antara beberapa pribadi. Yang pertama, kita melihat Yesus sebagai tokoh atau pribadi yang menyaksikan, melihat dengan hati. Lalu kemudian kita berjumpa dengan seorang perempuan yang berdosa. Di sini kita membaca dan digambarkan oleh Lukas sebagai seorang perempuan yang memiliki reputasi yang buruk secara moral, buruk di pandangan masyarakat secara sosial. Jadi perempuan ini memang reputasinya tidak baik, ya, dipandang sebagai perempuan yang tidak baik juga. Lalu kemudian kita juga membaca di sini di ayat-ayat sebelumnya kita berjumpa dengan seorang Farisi. Ini adalah orang yang sungguh seorang agamawan, religius, dan dianggap sebagai orang yang benar secara lahiriah. Jadi kita berjumpa dengan seorang Farisi, lalu kemudian seorang perempuan yang berdosa, dan kemudian kita berjumpa dengan Yesus di sini. Nah, kita akan melihat bagian ini di antara percakapan mereka. Kita lihat bagian yang pertama, kita berjumpa dengan Yesus yang diundang makan oleh seorang Farisi. Ini menarik, dalam Injil lain disebut sebagai Simon, ya, orang Farisi. Kita belajar di sini bahwa ketika Yesus sampai sedang menikmati jamuan yang disediakan oleh Simon, tiba-tiba ada seorang perempuan yang masuk ke rumah itu, dan perempuan ini ditengarai sebagai perempuan yang berdosa. Tanpa ada percakapan panjang di antara mereka, perempuan ini tiba-tiba masuk, lalu kemudian melakukan sesuatu yang unpredictable, yang tidak terduga, ya, yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang yang ada pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu dikatakan oleh
perikop ini oleh Lukas. Dia membawa minyak wangi yang sangat mahal harganya. Lalu kemudian bukan hanya membawa minyak, tetapi juga dia menangis di kaki Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Saudara jangan bayangkan ini jamuan makan ini seperti makan di meja bundar, seperti kalau saudara datang di sebuah pesta perkawinan di mana ada 10 orang duduk di sekeliling meja bundar itu. Lalu kemudian disediakan 7 atau 8 macam menu makanan seperti yang kita bayangkan. Tidak, karena pada masa itu orang makan itu duduk di bawah, ya, mungkin di atas karpet, ya, di atas bulu domba, ya, di atas kulit macam-macam, ya. Dia duduk di sekitar meja kecil pendek begitu, mungkin hanya terbuat dari batu, ya, di sekeliling meja mensa, ya. Duduknya juga tidak bersila mungkin. Jadi saudara jangan bayangkan orang duduk di sekitar meja bundar besar, lalu kemudian perempuan ini menangis di kaki Tuhan. Jadi leluasa, ya, ketika perempuan ini menangis. Dan selain itu dia membasuh kaki Tuhan dengan air matanya. Bukan dengan air pembasuhan seperti yang biasa dipakai untuk menyambut para tamu yang datang dari jauh, perjalanan jauh, lalu kemudian memasuki rumah, dibasuh terlebih dahulu dengan air, tetapi ini dibasuh dengan air matanya. Lalu kemudian dia menyeka, bukan dengan handuk, bukan dengan jubahnya, tetapi dia menyekanya dengan rambutnya. Dan setelah dia menyeka dengan rambutnya, dikatakan dia mencium kakinya. Dan setelah itu perempuan ini meminyakinya. Jadi serangkaian tindakan dari perempuan ini menarik, saudara. Ini tindakan yang menggambarkan tentang sebuah perasaan yang sangat emosional. Kenapa emosional? Karena tindakannya itu disertai dengan perasaan emosi yang sangat dalam. Karena disertai dengan sebuah tangisan, bukan sebuah tindakan karena dipaksa seperti layaknya seorang budak, bukan sebuah tindakan karena dia punya motif untuk dibalas kebaikannya supaya mendapatkan kemurahan. Tidak, ini melibatkan semua emosi di dalamnya sehingga disertai dengan tangisan, dan bahkan dia relakan rambutnya untuk dipakai untuk menyeka, membersihkan, ya, membasuh dengan air matanya, lalu kemudian diusap, dilap dengan rambutnya. Ini sebuah tindakan yang disertai dengan emosi yang sangat kuat sekali. Selain itu, ini menunjukkan sebuah kerendahan hati, sikap rendah hati yang luar biasa. Karena perempuan ini mau merendahkan dirinya di kaki Tuhan, dan kemudian mencium kakinya dan meminyakinya sebagai sebuah tindakan yang sedemikian rupa menghormati orang yang dibasuhnya. Dan kemudian yang dilakukan adalah dia mengerjakan ini tanpa malu, saudara. Kenapa tanpa malu? Karena yang dilakukan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh banyak orang. Tetapi perempuan ini menerobos para petinggi, orang-orang yang memiliki status sosial yang baik, tapi kemudian dia melakukan hal yang seperti itu, sehingga dia mengerjakan ini tanpa dia merasa malu untuk mengerjakan, sebagai sebuah tindakan yang dianggap sebagai yang merendahkan, dianggap sebagai sesuatu yang sangat, ya, melampaui seorang budak mengerjakannya. Nah, reaksinya adalah reaksi yang pertama dari
Farisi ini adalah dikatakan bahwa jika ia nabi, ia tahu siapa perempuan ini. Ya, reaksi yang pertama adalah tidak melihat apa yang dikerjakan oleh perempuan ini, tetapi respon pertama adalah ditujukan kepada Yesus. Kalau dia ini nabi, dia pasti tahu perempuan ini. Karena memang perempuan ini sangat familiar di tengah-tengah masyarakat sebagai perempuan yang berdosa. Tetapi perempuan yang berdosa ini melakukan hal yang sedemikian rupa di hadapan mereka. Jadi orang Farisi ini ingin tahu reaksi dari Tuhan Yesus, respon dari Tuhan Yesus ketika perempuan itu melakukan dan Tuhan Yesus tidak mengusirnya, Yesus tidak menegurnya, Yesus tidak melarangnya. Sehingga ada pertanyaan di hati orang Farisi ini. Ia melihat bahwa dosa perempuan itu sangat besar sekali. Reaksi pertama dari orang Farisi ini melihat bahwa perempuan ini orang berdosa dan dia melihat Yesus sebagai seorang nabi. Reaksi dari orang Farisi ini, dia tidak melihat dengan hatinya, tetapi dia melihat dengan konsep yang sudah ada di dalam pikirannya, yang sudah memang menjadi berita umum tentang perempuan ini, sehingga dia melihat perempuan ini sebagai orang berdosa yang memang layak untuk dihukum, layak untuk dilarang, layak untuk tidak diizinkan ada di tengah-tengah mereka. Dia tidak melihat dengan kasih, dia tidak melihat dengan belas kasihan. Saudara, dalam perspektif Ibrani, Allah itu selalu melihat hati. Kalau saudara perhatikan di dalam PL, maka seluruh perjalanan Tuhan itu tidak melihat fisik, tetapi Tuhan itu melihat hati, baik pada pemanggilan Abraham, baik pemanggilan Yakub, pemilihan Yakub maupun pemilihan dari Yehuda, lalu kemudian pemilihan Daud itu, Tuhan tidak melihat fisik atau rupa, tetapi Tuhan itu melihat hati. Oleh karena itu ketika Samuel melihat Eliab, Abinadab yang begitu gagah untuk menjadi raja Israel, Tuhan berkata jangan melihat fisiknya, tapi lihat hatinya. Oleh karena itu Daud dipilih oleh Allah bukan karena fisiknya, rupanya, tapi karena hatinya. Juga bukan karena status sosialnya, status sosial yang baik, maka itulah yang menjadi dasar pemilihannya. Berapa banyak orang memilih orang sebagai pejabat, sebagai orang yang dianggap layak untuk menduduki sebuah posisi tertentu, itu dilihat dengan statusnya. Oh, statusnya dia adalah dari keluarga ini, dari suku ini, punya sosial ini dan sebagainya. Sehingga pemilihan tidak didasarkan dari potensi atau hatinya, tetapi dari label sosial yang dilekatkan kepada mereka. Demikian reaksi dari orang Farisi ini melihat perempuan ini karena label dari sosialnya, sehingga langsung ada judgment, penghakiman yang dia perhatikan, sekalipun tidak diucapkan dengan verbatim atau diucapkan secara lisan, tetapi ada di dalam hatinya. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang Farisi ini, tapi Tuhan melihat hatinya. Oleh karena itu kita melihat ya dalam kitab 1 Samuel seperti yang tadi saya sampaikan, manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itulah Daud dipilih oleh Allah, oleh karena sikap hatinya. Sampai Kisah Rasul meneguhkan, ini tulisan Lukas juga, bahwa Tuhan telah menemukan orang
yang mengerti detak jantungnya. The man after mine own heart. Orang yang dekat dengan jantungnya, dengan hatinya. Orang yang bahkan bisa merasakan, bisa mengerti detak jantung Tuhan adalah Daud. Saudara, ada dua jenis orang di dalam dunia ini ya. Yang pertama adalah orang yang merasa benar dan kemudian menjauh dari kasih, seperti yang digambarkan oleh orang Farisi ini. Dia merasa benar, dia seorang religius, dia seorang agamawan, rohaniwan, sehingga orang memandang, wah ini pasti orang yang paling dekat dengan Tuhan. Orang yang pasti tidak pernah melakukan dosa. Orang yang pasti adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan label itu selalu ada, dilekatkan kepada para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para rohaniawan di dalam gereja. Sehingga label rohaniawan itu memberikan kepada orang-orang asumsi bahwa inilah orang yang paling benar di hadapan Allah. Tetapi itu kan semua asumsi karena dia hanya merasa benar, tetapi pada realitasnya dia jauh dari kasih karunia Allah. Dia jauh dari relasi dengan Tuhan secara pribadi. Sementara jenis yang lain adalah orang yang sadar akan dosanya, seperti yang direpresentasikan oleh perempuan yang berdosa ini. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia telah terima kasih karunia, dia telah terima pengampunan, dia telah terima kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena dia merasa orang yang berdosa yang telah terima kasih karunia dari Allah, maka dia tunjukkan kasih itu kepada Allah sebagai respon dari kasih yang telah dia terima. Oleh karena itu dia mendekat kepada pribadi yang telah mengasihinya, yang telah mengampuninya, yang telah memulihkannya. Dia mendekat kepada pribadi yang kepadanya dia menerima kasih karunia. Sehingga apapun dia lakukan dengan emosi yang sedemikian rupa. Pernahkah saudara melihat orang menyanyi, memuji Tuhan dengan emosi? Orang berkata, orang kalau menyanyi itu jangan pakai emosi. Saudara, ada orang yang menyanyi, memuji Tuhan dengan emosinya. Karena dia merasakan kasih Tuhan yang besar. Dan dia ungkapkan perasaannya kepada Tuhan, kepada Allah. Inilah kasihku kepada Tuhan. Dia responi kasih Tuhan dengan emosinya. Tapi berapa banyak orang menyanyi, memuji Tuhan dengan emosinya. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Bahkan dia rela lakukan segala sesuatu, bahkan melampaui dari apa yang seharusnya dikerjakan seorang budak. Saudara, Paulus itu berkata bahwa akulah hamba Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Kata hamba menggunakan kata doulos, kata budak. Akulah budak dari Yesus Kristus. Sebagai seorang budak, maka dia rela lakukan apa saja, sekalipun itu sangat merendahkan dia. Tetapi perempuan ini, saudara, dia bukan hanya menunjukkan karena dia bukan seorang budak, dia seorang perempuan yang berdosa, dia sadari itu, tetapi dia melakukan sesuatu melampaui dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Coba, budak tidak akan mencium kaki tuannya, tetapi perempuan ini mencium kaki tuannya. Seorang budak tidak akan menyeka kaki tuannya dengan rambutnya, tetapi perempuan ini menyeka kaki sang tuan ini dengan rambutnya. Seorang budak tidak akan pernah memberikan minyak kepada tuannya, tapi perempuan ini memberikan minyak yang mahal
untuk tuannya. Dan semua investasi uangnya itu yang direpresentasikan dengan minyak yang mahal itu dituangkan untuk mengurapi sang tuan. Ini satu pekerjaan, satu hal yang melampaui dari apa yang dikerjakan oleh seorang budak. Kenapa dia melakukan ini? Kalau budak melakukan tugasnya oleh karena liabilitas, karena kewajiban, tetapi perempuan ini mengerjakan ini bukan karena kewajiban, tapi karena kasihnya. Berapa banyak orang memberikan pelayanan kepada Tuhan karena kewajiban, memberikan persepuluhan karena kewajiban, memberikan persembahan karena kewajiban. Pernahkah saudara merasakan kasih yang saudara telah terima dari Tuhan, lalu kemudian saudara mengerjakan itu dengan kasih, saudara memberikan itu dengan kasih, saudara menuangkan kasih itu dalam bentuk yang saudara representasikan seperti perempuan ini. Saudara, pernahkah saudara menangis di bawah kaki Tuhan karena kasih? Atau saudara menangis di bawah kaki Tuhan karena pergumulan saudara? Pernahkah saudara menangis di kaki Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan? Tapi sebagian besar dari kita menangis di bawah kaki Tuhan karena pergumulan, karena persoalan, karena kesulitan, karena banyak hal yang kita rasakan yang menimpa kita. Kita menangis karena kita menderita, tapi kita tidak pernah menangis karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak pernah mencurahkan kasih kita dalam bentuk yang sesungguhnya nyata, yang kita wujudkan dalam sebuah tindakan real. Kita mengatakan mengasihi, tetapi kita membatasi waktu kita untuk Tuhan. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita membatasi korban yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membatasi ruang dan waktu kita untuk Tuhan. Sehingga kita mengatakan ini waktu pribadi saya, tidak boleh diutik-utik. Kita tidak mengorbankan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, bukan. Tapi kita mengucapkan secara verbatim, secara lisan kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Bahkan lagunya pun jelas, ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara, dari mulut kita mengucapkan aku mengasihi, tetapi tindakan yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi. Ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang sadar akan dosanya, yang telah diampuni, yang telah dihapus, yang telah terima kasih karunia, dan yang telah terima pemulihan. Dia akan mendekat kepada Allah, Sang Sumber Kasih. Dia mendekat kepada kasih dengan kasih yang sesungguhnya. Berbeda dengan orang Farisi. Dia merasa bahwa dia dirinya benar, dia orang yang religius, dia sudah menjamu Tuhan, maka dia layak untuk terima pujian dan layak untuk dihormati dan dihargai. Saudara, mari kita belajar dari perempuan ini untuk sadar akan kita telah diampuni dosanya, kita telah dihapuskan dosanya, telah ditebus, telah terima kasih karunia, bahkan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Ya. Kita bisa mengucapkan banyak hal tentang Allah, yang Allah El Shaddai, Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasihan. Tetapi orang yang paling bersyukur adalah ketika kita merasa anugerah Tuhan dinyatakan kepada kita. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah ketika dia disebut sebagai sahabat Allah. Amin. Amin.
Saya berhenti sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti di bagian yang lain, nanti hari Senin ya. Senin ya dia. Hari Senin ya. Ya? Sabtu. Senin. Ya, Senin ya, kita nanti lanjutkan tanggal 4 Mei ya. Kita akan lanjutkan pada poin yang kedua. Kalau bisa kita selesaikan, kita sampai pada poin yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa untuk semua persoalan dan kesulitan yang kami hadapi. Kiranya sungguh Tuhan bekerja melampaui dari apa yang kami pikirkan, yang kami harapkan, yang kami doakan. Pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. You are blessed.